Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsadil Fahmi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Kemampuan Penggunaan Teknologi untuk Inovasi Pembelajaran IPA di SD. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Di dalam latar belakang ada beberapa aspek yang dibahas. Yang pertama, teknologi. Teknologi sendiri memiliki arti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Selanjutnya ada pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah salah satu pelajaran yang cukup sulit dan memiliki banyak materi. Teknologi dapat menjadi solusi dalam inovasi pembelajaran IPA. Teknologi dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi-materi yang sulit. Yang selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus pada penelitian ini, guru sebagai pengajar atau penanggung inovasi dalam pembelajaran. Semakin mengutamakan teknologi, guru harus bisa menguasai teknologi juga agar metode pembelajaran yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana kemampuan penggunaan teknologi untuk inovasi pembelajaran IPA di SD? Manfaat penelitian ada dua. Manfaat teoritis, dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kepada para pembaca untuk memperluas serta memperkaya ilmu dan diharapkan dapat mendorong para pihak yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai permasalahan di waktu-waktu mendatang. Manfaat praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Lalu penelitian diharapkan supaya bisa memberikan masukan pada setiap guru dalam menerapkan pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, menurut seorang ahli teknologi bernama Nasibit, mengatakan bahwa teknologi adalah sebuah benda dan juga sekaligus objek berikut bahan dan wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Yang kedua, manfaat teknologi. Yang pertama itu ada menambah informasi. Dengan adanya teknologi, siswa akan mudah menambah informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Dikarenakan perkembangan teknologi yang cepat, membuat informasi dengan cepat terupdate dengan. Yang ketiga, ada memudahkan akses belajar. Teknologi membuat siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Karena teknologi, siswa dapat belajar di berbagai platform, bahkan dari gawai orang tua mereka atau gawai mereka sendiri. Materi yang selanjutnya, yang keempat adalah materi lebih menarik. Teknologi juga membuat materi-materi lebih menarik karena adanya banyak platform sehingga jenis materinya juga beragam. Selanjutnya ada inovasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian inovasi pembelajaran. Ibrahim dalam Sutima mengatakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru sebagai seseorang atau sekelompok orang, yaitu masyarakat, baik berupa. Yang kedua ada tujuan inovasi pembelajaran. Sutrina mengatakan bahwa sebagai pendidik, kita harus mengetahui dan dapat menerapkan inovasi-inovasi agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Bahkan harus membuat inovasi baik dari hal yang sudah ada atau hal-hal yang baru. Yang ketiga, ada karakteristik inovasi pendidikan. Menurut Rogers, dalam Rusdiana, karakteristik inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan relatif. Keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua adalah kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Ketiga adalah kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, trialabilitas,
yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima, dapat diamati, yaitu mudah diamati atau tidaknya suatu hasil inovasi oleh penerima. Selanjutnya, yang pertama, hakikat pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA didefinisikan dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, ada hakikat pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran IPA. Tujuan pembelajaran IPA SD KTSP adalah memperoleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Bab 3, metodologi penelitian. Alur penelitiannya mulai lalu studi lapangan, kemudian identifikasi dan perumusan masalah, selanjutnya ada tujuan penelitian, dan terakhir pengumpulan data. Subjek penelitian ini adalah implementasi pembelajaran IPA di SD karena peneliti membutuhkan informasi dan keterangan yang mendalam mengenai implementasi pembelajaran IPA di SD. Untuk itu, peneliti menentukan objek yang akan diminta informasi sejumlah 3 orang, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Tempat penelitiannya di SDIT Harapan Umat yang beralamat di Jalan Bukit Duri Selatan nomor 76 RT 4 RW 8 Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 12840. Metode penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan kata dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian tersebut. Penggunaan langkah-langkah bersifat logis. Peran peneliti. Peran peneliti sebagai instrumen utama dalam mengamati masalah-masalah di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer ini biasanya disebut dengan data yang langsung dari lapangan atau tempat penelitian, sehingga peneliti memperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai untuk mendapatkan informasi langsung tentang peran guru dalam pembelajaran IPA anak sekolah dasar. Data sekunder. Data sekunder ini biasanya data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, seperti buku harian, surat-surat pribadi, rapat perkumpulan guru-guru, serta dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Juga dapat berupa majalah, lampiran-lampiran, hasil-hasil studi, hasil survei, tesis, dan lain-lain. Lalu ada teknik analisis data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus, sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh, yang mempunyai tujuan agar dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh agar menjadi jelas dan realistis. Sekian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.